bernilai jual tinggi. Bahkan hasil alam ini diminati oleh konsumen dari luar negeri sehingga menjadi salah satu komoditi ekspor. Banyak orang tergiur harga jernang yang fantastis per kilogramnya. Harga tinggi menjadi bumerang. Banyak perambah menebang kerabat rotan itu. Menebang jernang menjadi jalan pintas memperoleh laba besar. Jernang tumbuh merambat hingga ketinggian 25 meter untuk mendapatkan buah di pucuk. Memang bukan hal mudah. Oleh karena itu, jernang terancam punah, kata Dresiana Sumarna MC, periset di Pusat Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, Bogor, Jawa Barat. Getah jernang merupakan hasil hutan sejenis rotan, bukan kayu, yang diambil getah dari kulit buahnya untuk keperluan tertentu. Buahnya seperti buah rotan, bulat kecil-kecil berkumpul seperti buah salak. Jernang merupakan tumbuhan merambat pada pepohonan di sekitarnya. Di dalam getah jernang mengandung senyawa drakolesen 11%, drakoresinol 56%, drakoalban 2,5%, sisanya asam benzoat dan asam bensolaktat. Getah jernang biasa digunakan sebagai campuran obat diare, disentri dan pembeku darah akibat luka, sebagai bahan baku pewarna porselen, pewarna marmer, bahan penyamakan kulit, bahan baku lipstik, dan lain-lain. Hal ini sangat diperlukan oleh negara Cina, Thailand, Singapura, Hong Kong di mana mereka memerlukan getah jernang lebih dari 400 ton per tahun. Indonesia saat ini dapat mengekspor getah jernang hanya 27 ton per tahun, itu pun sebagian hasil pencarian buah jernang dari dalam hutan. Penyebaran jernang di Indonesia berada di hutan Pulau Sumatera, Aceh, Jambi, pedalaman Riau, dan Kalimantan, Pontianak. Bahkan disinyalir jernang hanya terdapat pada 3 negara di dunia, yaitu India, Malaysia dan Indonesia, sehingga getah jernang menjadi sangat mahal harganya. Dari 100 kg buah jernang didapat 3,5 kg getah jernang dengan harga per kilogram saat ini mencapai 4 juta rupiah. Jenis yang paling mahal harganya adalah jenang jenis Dragon S Blood. Saat ini jika ingin membudidayakan jernang dapat diambil dari anakan jernang dalam hutan atau langsung dari biji jernang. Karena jernang merupakan tumbuhan merambat maka perlu pohon pelindung sebagai tempat merambatnya jernang. Hal ini sangat menguntungkan petani jika jenis pohon pelindung itu juga menghasilkan seperti pohon karet. Selain dapat hasil dari penyadapan getah pohon karet, petani juga dapat menjual getah jernang sehingga menambah pendapatan para petani. Saat ini jernang baru dibudidayakan di daerah Provinsi Jambi, sehingga hasil jernang di Indonesia dari budidaya masih sangat kecil. Artinya, ini merupakan peluang untuk investasi. Sebagai gambaran saat ini dari 1 hektar tanaman jernang dapat menghasilkan 35 hingga 38 juta per tahun. Hal ini menjadi peluang tambahan bagi petani yang ingin membudidayakannya. Hal ini tidak terlepas dari berbagai manfaat yang dimiliki buah jernang baik sebagai tanaman obat atau dalam bidang industri diantaranya. 1. Mencegah dan mengatasi diare. Meskipun terkesan sepele dan tidak dianggap terlalu serius, penyakit diare sebenarnya adalah penyakit yang mesti diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian. Ada beberapa jenis obat dan ramuan tradisional yang dapat diminum untuk mencegah ataupun mengobati diare, salah satunya olahan buah jernang. 2. Melancarkan pencernaan. Salah satu indikator tubuh yang sehat adalah proses pencernaan yang berjalan lancar. Pencernaan yang lancar menjadikan makanan dapat terserap dengan sempurna sehingga tubuh mendapat asupan nutrisi yang baik. Untuk menjaga kelancaran pencernaan salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan getah yang dihasilkan dari tanaman rotan ini.
3. Menjaga kesehatan dan kekuatan gigi. Gigi bukan hanya organ tubuh yang penting untuk mendukung aktivitas pengolahan makanan, namun juga sangat berpengaruh pada penampilan dan kecantikan seseorang. Bahkan sebagian orang yang giginya sudah rusak mau menggunakan gigi palsu untuk menunjang penampilannya. Untuk menjaga kesehatan dan kekuatan gigi, kita dapat memanfaatkan buah jerneng yang juga mengandung kalsium.